Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok SMPN 3 Banjarmasin yang beranggotakan Anissa Ayu Lestari, Muhammad Rizal, dan Nisrina Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai demonstrasi kontekstual lembar kerja 2.4 dan 2.5 mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KESEL. Oke, pada bagian pertama, apa sih tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Kami di sini terdapat menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah pengendalian emosi pribadi. Seperti yang kita tahu ya, guru juga manusia yang dapat mengalami stres atau tekanan baik dari pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Misalnya nih, seorang guru yang sedang menghadapi masalah keluarga mungkin sulit untuk tetap sabar ketika menghadapi peserta didik yang tidak disiplin atau sulit diatur di kelas. Yang kedua adalah menghadapi beragam karakter peserta didik. Seperti yang kita tahu juga bahwa setiap kelas itu pasti guru menghadapi beragam karakter peserta didik yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan emosional yang pastinya juga berbeda-beda. Contohnya nih, dalam satu kelas ada peserta didik yang terbiasa dengan komunikasi terbuka di rumahnya. Sementara ada juga peserta didik yang cenderung pendiam karena mungkin lingkungan keluarga yang kurang suportif. Nah, perbedaan mendasar ini menuntut guru untuk lebih peka dan mampu menyelesaikan cara berinteraksi dengan setiap individunya. Nah, yang ketiga, tantangannya yaitu keterbatasan waktu. Oleh karena kurikulum yang lumayan padat ya, seringkali membuat guru lebih fokus pada pencapaian akademik dibandingkan dengan pengembangan sosial emosional peserta didiknya. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika, guru lebih sering mengajar penyelesaian materi dan soal-soal latihan, sehingga kesempatan untuk mengerjakan keterampilan sosial emosional seperti kerjasama atau manajemen emosi saat menghadapi kesulitan itu menjadi minimal atau sangat terbatas, seperti itu. Bagian selanjutnya adalah contoh kasus yang ada berkaitan dengan guru menjadi teladan khususnya dalam hal sosial emosional berdasarkan pada pengalaman kami mengamati proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti khususnya pada saat PPL semester 1 maupun semester 2. Jadi, kami pernah menyaksikan seorang guru yang sedang menangani permasalahan peserta didik di sekolah PPL. Kasus tersebut berkaitan dengan seorang peserta didik yang sering mencolek teman-teman lawan jenis di kelasnya. Jadi yang menjadi pelaku di sini adalah laki-laki dan yang menjadi korban itu adalah perempuan. Nah, guru tersebut adalah seorang wali kelas dari peserta didik. Yang kami lihat pada saat itu, gurunya menyelesaikan permasalahan ini di perpustakaan. Dan yang kami tahu juga pada saat itu, gurunya lagi banyak kesibukan, termasuk urusan pribadi yang kami tahu yang beredar di lingkungan sekolah, yakni beliau sedang mengurus saudaranya yang sedang menderita kanker, sehingga guru tersebut lagi benar-benar sibuk kayak gitu. Nah, guru tersebut tetap profesional dalam menjalankan tugasnya karena beliau mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan menangani permasalahan peserta didik secara sosial dan emosionalnya. Pendekatan yang digunakan adalah komunikasi dan mediasi. Mungkin meskipun ada sedikit bentakan pada saat mediasi, ketika peserta didik bersikeras nih tidak mau mengakui perbuatannya, padahal sudah dikasih tahu sama teman-temannya bahwa memang dia yang menjadi pelakunya. Guru tersebut juga meminta perwakilan peserta didik yang merasa menjadi korban untuk ikut hadir pada saat mediasi. Nah, dari kejadian ini terlihat bahwa guru tersebut tetap berusaha bersikap bijaksana dan adil dalam menyelesaikan permasalahan tanpa membiarkan urusan pribadinya mempengaruhi profesionalismenya pada saat di sekolah. Bagian selanjutnya adalah dukungan yang bisa diberikan sekolah dalam pembelajaran sosial emosional. Di sini kami memberikan 3 contoh dukungan. Yang pertama adalah menyediakan pelatihan bagi guru tentang keterampilan sosial emosional, seperti cara mengelola stres atau membangun hubungan yang positif dengan peserta didik. Misalnya, sekolah dapat mengadakan workshop tentang manajemen emosi dan komunikasi efektif bagi tenaga pendidik. Yang kedua adalah menerapkan peraturan yang membangun disiplin positif, di mana aturan yang diberlakukan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, empati, dan kerjasama.
Misalnya sekolah bisa menyelesaikan konflik dengan cara mendidik seperti melakukan mediasi agar peserta didik bisa belajar dari kesalahan mereka dengan cara yang lebih positif. Dukungan yang ketiga adalah menyediakan ruang konsultasi bagi guru dan peserta didik untuk mengelola stres dan emosi. Karena keberadaan konselor atau guru BK yang terlatih dapat menjadi wadah bagi peserta didik maupun guru untuk menyalurkan perasaan mereka dan mendapatkan bimbingan dalam mengatasi berbagai tantangan emosional. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang tantangan bagi sekolah dalam pembelajaran sosial emosional. Di sini kami memberitahukan ada 3 hal tentang tantangan itu sendiri, di mana yang pertama adalah kurangnya sumber daya dan dana untuk mengadakan program sosial emosional karena tidak semua guru itu bisa dalam mengajarkan ini, namun biasanya guru BK lah yang menjadi garda terdepan dalam pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, keengganan dari sebagian guru atau orang tua yang lebih mementingkan akademik dibandingkan pengembangan karakter. Yang ketiga, adanya keterbatasan waktu dalam jadwal sekolah yang seringkali sudah padat dengan materi akademik sehingga pembelajaran sosial emosional ini sendiri susah dimasukkan di jam berapa seperti itu karena sudah terlalu padat dalam hal kegiatan pembelajaran akademik. Selanjutnya terdapat pengaruh karakteristik peserta didik terhadap pembelajaran sosial emosional, di mana ada 4, yaitu tentang latar belakang keluarganya ini dari siapa, dari bagaimana, terus yang kedua kepribadiannya, yang ketiga pengalaman sebelumnya, yang keempat usia dan tahapan pengembangan. Jadi latar belakang keluarga di sini di mana peserta didik yang berasal dari lingkungan keluarga kurang harmonis mungkin lebih sulit mengelola emosi dan bekerja sama dengan teman. Maka guru perlu mengembangkan empati untuk memahami kondisi peserta didik ini secara mendalam. Yang kedua kepribadian. Peserta didik yang mungkin disebut introvert memiliki kesulitan mengekspresikan emosi dibandingkan peserta didik ekstrovert. Yang ketiga, pengalaman sebelumnya, di mana peserta didik yang pernah mengalami trauma atau bullying bisa mengalami hambatan dalam keterampilan sosial emosional yang baik. Yang keempat, yang terakhir yaitu usia dan tahap perkembangan. Anak-anak yang lebih muda cenderung lebih emosional dan butuh lebih banyak bimbingan dibandingkan peserta didik remaja. Guru harus menerapkan critical inquiry kritis dalam membimbing anak untuk memahami emosi mereka dan belajar menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana sih cara untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembelajaran sosial emosional? Yang pertama menggunakan pendekatan diferensiasi, artinya metode pengajaran itu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Misalnya memberikan aktivitas refleksi bagi peserta didik introvert dan diskusi kelompok bagi peserta didik ekstrovert. Terus yang kedua ada membangun komunikasi yang baik. Artinya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam lingkup yang aman dan nyaman. Guru harus bisa menerima keadaan tersebut dan menjadikannya pembelajaran. Yang ketiga, memberikan contoh nyata. Jadi, guru itu harus menunjukkan keteladanan dalam hal menerapkan keterampilan sosial emosional agar apa? Agar dalam keseharian mereka bisa menjadi contoh untuk peserta didik. Yang terakhir yaitu keempat, kolaborasi dengan orang tua. Harapannya kita mengajak orang tua untuk ikut serta dalam membelajarkan sosial emosional ini kepada anak di rumah juga. Selanjutnya adalah hal penting yang muncul di benak kami saat menonton atau mengingat film Laskar Pelangi. Yang pertama adalah ketulusan dan semangat Bu Muslimah. Bu Muslimah adalah sosok guru yang luar biasa. Meskipun fasilitas sekolah sangat terbatas, beliau tetap mengajar dengan penuh ketulusan. Semangatnya menjadi inspirasi bagi para muridnya untuk terus belajar. Yang kedua, kesungguhan anak-anak dalam belajar. Anak-anak dalam Laskar Pelangi menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, namun mereka tidak menyerah. Mereka tetap bersemangat menuntut ilmu karena percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, pentingnya dukungan moral dan motivasi. Dalam film ini, kita melihat betapa pentingnya dukungan moral, baik dari guru, orang tua, maupun teman sebaya. Motivasi ini membuat mereka semakin kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Yang keempat, keberagaman karakter peserta didik. Setiap anak dalam Laskar Pelangi memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang kreatif, ada yang penuh semangat. Ini menunjukkan bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi masing-masing yang perlu dikembangkan. Lalu, bagaimana sih film Laskar Pelangi ini mengajarkan peran guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan? Yang pertama,
Bu Muslimah menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tetapi juga soal kepedulian dan semangat dalam membimbing anak-anaknya. Yang kedua, meskipun keterbatasan fasilitas, Bu Muslimah tetap berusaha memberikan pembelajaran terbaik dengan penuh cinta, tekad, dan juga kreativitas. Yang ketiga, guru yang memotivasi dan juga berdedikasi itu mampu memotivasi murid-muridnya untuk berani bermimpi dan tidak menyerah pada keadaan. Seperti dalam film ini, anak-anak tetap berjuang meskipun penuh dengan tantangan. Lalu hubungan film ini dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di film ini anak-anak belajar mengenai potensi mereka. Berarti itu termasuk pada kemampuan sosial emosional, yaitu kesadaran diri dan memiliki keyakinan untuk meraih mimpi. Yang kedua, mengajarkan bagaimana menghadapi tantangan dengan sikap positif. Yang ketiga, guru menunjukkan perhatian yang tulus, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Jadi ini adalah keterampilan sosial emosional, bagian empati dan juga hubungan sosial. Beralih ke film berikutnya, yaitu film Negeri 5 Menara. Di sini diajarkan pentingnya disiplin, motivasi, dan semangat pantang menyerah dalam mencapai cita-cita. Di pesantren, peserta didik diajarkan untuk disiplin, tetap termotivasi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam meraih kesuksesan. Kemudian, kalimat manjada wajada yang menjadi pegangan utama dalam film ini, itu artinya adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, kalimat ini mengajarkan bahwa kerja keras dan ketekunan adalah kunci mencapai impian. Yang ketiga, guru di pesantren tidak hanya mengajar ilmu akademik, tetapi juga membimbing peserta didik dalam menemukan jalan hidup mereka. Mereka menjadi panutan dalam kedisiplinan, semangat, dan juga akhlak mulia. Hubungan film ini dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, peserta didik belajar bahwa kesuksesan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Ini berkaitan dengan kesadaran sosial dan empati. Yang kedua, melatih ketekunan dan konsistensi dalam belajar, berarti berkaitan dengan manajemen diri. Kemudian, peserta didik belajar dari guru bahwa usaha keras akan membuahkan hasil, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Film ketiga yaitu film Sekolah Rimba. Film ini mengisahkan perjuangan seorang guru, Butet Manurung, yang berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anak di pedalaman. Ia menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap gigih dalam misinya mencerdaskan anak-anak rimba. Salah satu pelajaran penting dari film ini adalah bahwa pendidikan tidak bisa dipaksakan begitu saja. Untuk bisa diterima, pembelajaran harus disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus peka terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Butet Manurung menggunakan pendekatan yang sesuai agar anak-anak rimba tertarik dan mau belajar. Terakhir, hubungan film ini dengan pembelajaran sosial emosional. Guru memahami kondisi dan budaya masyarakat sebelum mengajarkan sesuatu. Hal ini berarti berkaitan dengan kesadaran sosial dan empati. Kemudian, guru menyesuaikan materi pembelajaran dengan latar belakang peserta didik. Hal ini berkaitan dengan mindfulness. Yang ketiga, anak-anak rimba belajar bahwa mereka memiliki hak untuk belajar tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Ini berkaitan dengan self-awareness dan juga compassion. Itu tadi adalah pemaparan kami tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional dan juga review 3 film Laskar Pelangi, Negeri 5 Menara, dan juga Sekolah Rimba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.